Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mudah-mudahan sudah terdengar suara saya. Kalau sudah terdengar, silakan ketik yes, teman-teman. Baik, kita mulai. Sekarang tampilannya beda ya. Tampilan zoomnya beda. Baik, kita mulai sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang etika. Walaupun etika pernah dibahas, tapi ini sangat penting untuk kita bahas karena sangat menentukan. Tahun kemarin ada beberapa yang dapat eh, berapa ya? Ada yang dapat dua, atau ada yang dapat tiga, ada yang dapat satu, tapi semuanya dapat ya, dapat. Jadi ini sangat penting eh, untuk kita untuk mendapatkan materi-materi penyegaran lah ya, penyegaran terkait dengan etika ini. Baik, kita mulai teman-teman. Dan etika ini merupakan materi pokok atau kisi-kisi yang ada di P3K tahun 2023. Ya. Dan insya Allah mengacu pada kisi-kisi ini, saya akan menerbitkan e-book dan atau buku ya, yang nanti mungkin bisa teman-teman nikmati ya sama-sama. Tapi mungkin bulan Juli ya, setelah dibuka baru saya terbitkan. Baik, kita mulai teman-teman. Nah, ini pendahuluannya. Mungkin di pendahuluan bahwa cabang yang yang membahas tentang prinsip moral. Kemudian bertujuan memberikan pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan perawat profesional. Itu kan normatif ya, normatif sekali. Yang pertama yang harus dipahami adalah terkait dengan otonomi. Kalau otonomi udah jelas, semuanya pasti paham ya. Menghormati hak pasien untuk membuat sebuah keputusan tentang perawatan sendiri. Menerima atau tidak menerima itu adalah otonomi. Jadi dia memutuskan untuk menerima sebuah tindakan diambil atau keputusan tidak diambil adalah otonomi. Kemudian norma efisien itu tidak merugikan pasien. Contoh yang tidak merugikan itu adalah misalnya kita memberikan gelang warna kuning atau oranye ya. Waktu resep jatuh yang gelang yang warna apa teman-teman? Itu kemudian memasang penghalang, itu juga non efisien. Memberikan obat yang harusnya diminum kepada pasien, ya, membaca kembali template-nya, itu juga merupakan bagian dari non efisien. Jadi prinsip kehati-hatian yang dilakukan untuk atau mencegah terjadinya kerugian pada pasien ya. Beneficien adalah yang yaitu melakukan tindakan yang terbaik bagi pasien minimal sama dengan SOP atau melebihi ya tentunya. Kemudian ada justice, justice itu keadilan yang bersikap adil tanpa melihat preferensi seseorang, baik suku, gender, latar belakang budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian veracity. Veracity adalah kejujuran ya, kejujuran. Jadi mengatakan yang seharusnya dikatakan, kemudian mengatakan sesuai data tentunya ya, sesuai data itu adalah veracity. Kemudian ada fidelity, komitmen, setia menepati janji pada keluarga pasien. Jadi kalau misalnya ada perkataan tadi saya bilang sesuai dengan janji saya kemarin, berarti itu saya melakukan veracity, fidelity ya. Keep promise, memegang janji itu adalah
fidelity. Kemudian confidentiality, menjaga rahasia pasien. Kemudian ada accountability juga ada, tapi tidak dibahas. Ini yang wajib teman-teman pahami yang ini. Ya. Wah, kenapa balik lagi ke sono ya? Nah, contohnya otonomi, memberikan informasi lengkap, akurat pada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan. Ya, perawat menghormati keputusan pasien bahkan jika keputusan tersebut uh, tidak sesuai dengan pendapat dari perawat. Kemudian contoh penerapan etikanya, misi contohnya non efisien, hati-hati melakukan tindakan perawatan sehingga tidak membahayakan pasien. Kemudian perawat menghentikan tindakan perawatan yang biasanya tidak dapat membahayakan pasien. Ya itu misalnya apa ya? Kira-kira menghentikan gifts, misalkan walaupun bukan tindakan perawatan ya, lapor atau membuang gips karena terdapat ada tanda-tanda, misalnya sudah diketemukan 2 tanda P, ada vein, ada kelumpuhan, paralis, dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda kompartemen sindrom misalnya. Itu dihentikan, misalnya dia menghentikan dengan sendirinya. Itu contohnya. Kemudian, beneficient, perawat memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Perawat selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup pasien. Itu adalah beneficient. Kemudian, justice, perawat memberikan perawatan yang adil pada pasien tanpa memandang ras, agama, atau sosial. Perawat tidak melakukan diskriminasi di sini terhadap pasien. Kemudian, veracity, perawat selalu jujur pada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien, prognosis, dan alternatif perawatan. Perawat tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pasien. Jujur ya. Jadi kalau menyembunyikan ini nggak apa-apa, nah ini itu tidak ataupun melanggar veracity. Fidelity, komitmennya setia pada komitmen untuk memberikan perawatan kepada pasien ya. Itu komitmennya. Kemudian menepati janji pada keluarga. Nah, janji ya tadi kalau misalnya kita akan melakukan besok kita akan melakukan tindakan ini, nggak jadi. Nah, itu adalah tidak menepati janji. Kemudian confidentiality, perawat menjaga rahasia pasien kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perawat tidak menggunakan informasi tentang pasien kepada orang lain tanpa izin dari pasien. Misalnya apa yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya untuk pendidikan, tetapi juga di pendidikan pun ditulisnya adalah berupa apa teman-teman, inisial ya, inisial Tuan Y, Tuan X, tidak boleh tulis dengan namanya ya. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Kemudian dilema yang dimaksud dengan dilema adalah situasi yang melibatkan konflik nilai-nilai atau kepercayaan tentang tindakan apa yang terbaik, tapi tidak dapat dilakukan keduanya. Berbagai ya, bisa terjadi di mana saja, di rumah sakit, di klinik, di komunitas. Contoh dilema, pasien menolak perawatan dapat menyebabkan hidupnya. Perawat harus menghormati. Contohnya misalnya pasien harus dioperasi, tetapi dia menolak. Itu kan dilema. Ya, kalau dilema berarti dari sudut pandang pasien otonomi, dari sudut pandang perawat beneficient, itu kan seperti itu. Pasien tidak kompeten membutuhkan perawatan yang tidak diinginkan oleh keluarga. Perawat menghormati hak keluarga, membuat keputusan tentang perawatan keluarga mereka, tapi juga memiliki tanggung jawab melindungi kesehatan para pasien. Itu ibadah dibawa pulang gitu ya. Itu juga harus melindungi, tapi juga
kita tidak bisa ngapa-ngapain. Pasien terminal, kemarin kita sudah paliatif ya. Perawat memiliki tanggung jawab menghormati hak hidup pasien, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi penderitaan pasien. Nah, contoh pasien DNR, misalnya, hak pasien untuk menentukan eh, dia mau diresusitasi atau tidak. Tapi hak perawat adalah untuk mengurangi penderitaan, jangan sampai pasien beri kesempatan. Kalau dari awal, kalau misalnya ada DNR, kejadian pasien nggak mau, keluarga nggak mau diresusitasi, berarti kan itu bagian dari eh, ini ya otonomi dengan beneficiar sama ya DNR. Silakan nomor satu. Nomor satu silakan teman-teman. Jawabannya apa? Konseling pada keluarga, menjelaskan jenis jadwal yang digunakan perawat, yang digunakan. Yang mana kita? Nomor satu, ya, otonomi ya, otonomi. Nomor dua, silakan. Nomor dua, dan perawat mendatangi ruang pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan pasien bedah. Sebelumnya dia datang untuk menjelaskan tindak kateter dilakukan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, sesuai dengan kesempatan saya, tadi yang sudah saya bilang tuh, yo teman-teman, ini sama bersua-sua dengan pengajian subuh ini. Masih ada, oh ya udah benar ya, fidelity ya. Nomor tiga, ini yang dilema ini kesiangan juga tuh ayam. Sedang merawat bayi ya, kelainan kongenital hernia, diafragmatika serta dengan sepsis. Menggunakan ventilator, dokter mengatakan bahwa bayi tersebut kemungkinan tidak akan bertahan lama karena kelainan yang dimilikinya. Ibu mengatakan tetap ingin agar anaknya mendapat ventilator tersebut. Sementara saat yang sama ada bayi lain yang membutuhkan ventilator tersebut karena asfiksia neonatorum pasca lahir yang memerlukan ventilator segera. Dilema etik apakah yang dihadapi oleh dokter dan perawat pada status tersebut? Ya, ayo, justice, benar, justice dan otonomi. Kenapa justice dan otonomi? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Justice sedang mengatakan bahwa dia harus adil sebenarnya kalau pasiennya eh, mau mati, mati, meninggal ya. Harusnya dia berbagi pada orang lain ini ya, berbagi pada orang lain. Tapi kan hak dia untuk menentukan kehidupan dia sendiri kan. Mau dicabut atau tidak, lalu dia bayar juga kan. Nah, itu kan hanya itu. Kemudian nomor 4, silakan. Ternyata kesiangan, yang kesiangan itu tidak hanya kita, tapi ayam pun kesiangan. Orang perempuan 35 tahun dirawat di ruang bedah dengan post-op mastektomi radikal pada 5 hari yang lalu. Pasien belum menikah, pasien terlihat murung, mengatakan payudara masih ada pada saat perawat melakukan perawatan luka. Perawat mencoba menjelaskan kondisi saat ini sambil memotivasi klien. Ya, dilematiknya di mana? Paham yuk. Jujur apa padanya, ya pastinya ada jujurannya. Menjelaskan yang sesungguhnya itu jujur. Yang ada parasitinya yang mana? Nah, berarti kan ini yang mana? Yang ada jujur. Karena gak mungkin otonomi. Yang ada adalah
beneficient dan perversity. D. Nomor 5, perawat sedang merawat seorang anak dengan HIV yang sudah menginjak remaja. Anak sering mempertanyakan kenapa ia selalu minum obat terus-menerus, namun nenek melarang perawat untuk memberitahukan penyakit anak. Isunya adalah apa isunya? Kenapa otonomi? Ayo, kenapa otonomi? Kenapa jadi otonomi ya? Harus berbuat apa itu? Ya, isu etik dilakukan, mengatakan apa adanya itu kan. Kira-kira apa itu? Apakah justice? Justice itu adil ya, adil. Tapi kan dia ada permintaan keluarga, sementara yang namanya anak remaja belum bisa memutuskan kan, bahkan baru beranjak ya, baru beranjak. Kenceng banget suara itu. Ya, baru beranjak kepada masih diwakili kan, ada yang mewakili. Kalau confidentiality eh, lebih cenderung kepada confidentiality lebih cenderung kepada rahasia seseorang kepada pasien. Tapi kalau rahasia terhadap diri sendiri bukan confidentiality, ya, bukan confidentiality. Terhadap dirinya itu bukan confidentiality, tetapi kalau di sini lebih cenderung logikanya begini. Kenapa si nenek sampai dengan apa melarang perawat itu memberitahukan penyakit anaknya? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi hukum, si anaknya belum layak untuk bisa menentukan pilihan sendiri. Menentukan pilihan sendiri. Yang kedua, tentunya si nenek itu ada alasan. Atau alasan. Ya, dasar dari yang pertama, perawat anak tidak memberikan, si nenek tidak memberikan itu bahwa dia masih anak. Anak itu belum bisa menandatangani, belum sah menandatangani tindakan itu. Kemudian si nenek melarang perawat memberitahukan penyakit anaknya itu berarti terkait dengan kondisi pasien itu supaya pasien itu eh, mau terus minum obat terus terkait dengan kondisinya gitu ya, terkait dengan kondisinya. Jadi kalau dimasukkan ke otonomi karena pasien belum bisa menentukan hak sendiri karena masih diwakili oleh orang yang berwenang, berarti otonomi itu terhapus dengan sendirinya. Dengan otonomi terhapus, maka justice pun terhapus. Kenapa? Karena dia belum memiliki hak untuk menentukan sesuatu. Pertimbangannya adalah pertimbangan dari bagaimana tindakan itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Berarti dia dikasih paham oleh ada alasannya kan. Berarti nenek itu ingin sesuatu bahwa anak itu tidak usah dulu. Itu kan berarti harusnya dia mengacu kepada beneficient. Ya, mengacu pada beneficient. Lebih cenderung kepada keuntungan yang selalu memberikan keuntungan yang terbaik bagi pasien. Kalau non efisien itu kemungkinan kemungkinan tidak, misalnya terputus obatnya gitu ya, sehingga obatnya itu menjadi orang. Jadi konfliknya silakan Anda bisa menentukan kira-kira C atau D, pilihannya ke sana. Kalau confidentiality tidak ada. Jadi jawabannya silakan. Sekarang pikirkan kembali C atau D. Ya, C atau D, pikirkan.
Jawabannya adalah lebih cenderung ke D ya, jawabannya ke D. Kenapa? Karena ini lebih menguntungkan, anak mau ikut, jadi lebih demi kebaikan dia itu judulnya itu ya. Sinetron banget itu ya. Jadi kasus. Nomor 6, silakan nomor 6. Nah, ini terkait dengan tidak ada otonomi nih. Jawabannya adalah nomor 6. Saya sampai nomor 10 ya, teman-teman. Saya sampai nomor 10. Sisanya silakan kerjakan sendiri. Nomor 6, silakan kerjakan sendiri. Ini saya lagi demam sedikit nih. Mau flu kayaknya nih. Silakan sisanya dikerjakan sendiri. Jawabannya confidentiality ya. Benar. Nomor 7. Ada dilema etik juga. Nomor 7. Nomor 7. 78 tahun. 78 tahun dia sudah boleh menentukan diri sendiri ya. Sudah menentukan diri sendiri. Berarti yang masalahnya yang ada otonominya. Yang ada otonominya. Yang ada otonomi aja yang mana cari yang mana. Bahkan berarti yang ada otonomi ya, yang ada otonominya yang mana antara C dan B ya. Nah, harusnya perawat otonomi jujur ya, jujur. Kemudian nomor 8. Nomor 8 silakan. Nomor 8 silakan teman-teman. Nomor 8. Bosan, bosan. Berinteraksi dengan bahasanya. Berarti ini mah beneficient ya. Beneficient, teman-teman. Sudah jelas. Nomor 9. 9. CKD. Bukan donor yang tepat. Ya, berarti apa itu? Mencegah terjadinya kecelakaan, eh, risiko kerusakan, kecelakaan ya pada orang-orang. Berarti namanya apa itu? Namanya apa itu? Non efisien. Oke, non efisien. Kemudian seorang anak berusia 6 tahun retinoblastoma cancer ya. Cancer retina. Balutan, belum meroleh mengambil. Itu. Ini terkait nih menyebarkan status. Berarti
ke confidentiality. Oke, dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Wih, 10. Mantap, wih. Mantap, mantap. Kalau nggak salah nomor 10 ya kita. Oke, nomor 10. Baik, nomor 11 teman-teman silakan. Nomor 11 silakan. Jawabannya apa? Soalnya sudah dikasihin, jadi Anda kita tinggal menyamakan saja. Menyamakan dengan jawaban Anda yang harusnya sudah dikerjakan. Yo, silakan jawabannya apa? Nomor 11. Keluhan, marah-marah karena merasa mendapatkan pelayanan medis, menunggu. Nah, ini berarti kan pada kasus ini perawat menggunakan triase ya. Triase, triase Anda tahu sendiri bahwa triase adalah memilah mana yang dulu mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkatannya, tingkatan kegawat daruratan dari pasien. Jadi itu, jadi mungkin ini berarti apa itu? Ya, prinsip etiknya apa? Jadi kalau confidentiality kemarin kita sudah bahas bahwa itu kerahasiaan, dia merasa kejujuran, otonomi, fidelity adalah menepati janji. Berarti tidak ada lain. Ya jawabannya ini. Kenapa mencegah kecacatan atau mencegah kecacatan? Karena kalau tidak menggunakan kita tidak menggunakan uh, kegawat daruratan, maka kita akan menyebabkan orang lain meninggal. Nah, itulah yang menyebabkan tindakan triase termasuk pada trauma efisien. Tapi tergantung nanti kasusnya ya. Jadi Anda tentunya tidak harus menghafal kalau di UGD ini enggak, tergantung kasusnya juga. Kemudian nomor 12. Silakan. Ini terkait berarti dengan otonomi, menyetujui atau tidak menyetujui. Itu ya. Ini otonomi. Nah, mudah ya. Kemudian nomor 13, berarti prinsip etik yang dilanggar adalah non mal efisien, menyebabkan kerugian pada orang lain. Kenapa jadi fidelity? Kerugian pada orang lain itu adalah non mal efisien. Ya, teman. Nomor 14, silakan 14. SKA ya. Nah, berarti di sini antara autonomi dan beneficient. Kenapa? Autonomi, keluarga berhak menentukan jalannya hidup pasien, tetapi juga perawat itu memberikan RJP itu bisa mendapat apapun, memberikan keuntungan ya. Nah, nomor 15. Berarti apa prinsip etiknya? Berarti pasiennya memberikan beneficient ya. Kenapa fidelity? Fidelity jujur. Fidelity itu jujur menepati janji. Kalau ini kan memotivasi pasien, memberikan manfaat yang lebih baik, memberikan keuntungan pada pasien itu beneficient. Materinya dibaca ya, teman-teman. Kemudian nomor 16. Silakan. Jawabannya adalah setelah komprehensif, jujur, akurat, objektif, membina hubungan percaya. Memberikan penjelasan yang baik, apa itu?
akurat, komprehensif itu PD, veracity, jujur ya. Ini lebih ke 16. Beneficient itu lebih cenderung kepada memberikan manfaat. Tapi kalau informasi akurat, komprehensif, objektif, kebenaran, benar, apa yang dikatakan itu benar, gitu. Veracity, benar, betul, ya. Kemudian yang didasarkan keyakinan bahwa ini mampu berpikir logis, buat sendiri, berarti ini nomor 17, otonomi, ya, 11. Kemudian nomor 18, kecewa dan sedih kematian salah satu bagi kembarnya. Juga masih terpuat lah dan merasakan adanya kejanggalan dan perawatan tersebut. Sebelum bayi meninggal, tanah es mendapat timbangan bayi, terpaksa itu mengalami bengkak. Prinsip moral etik non pasien. Ini pasien mengalami diabetes itu menyebabkan non pasien. Nomor 19, informasi tentang klien. Nah, ini pengobatan dihindari, berarti prinsip etiknya kerahasiaan. Ya, jadi dokumentasi terkait kesehatan bisa digunakan keperluan pengobatan peningkatan kesehatan. Dan tidak boleh diomongin, itu karena prinsipnya confidentiality. Nomor 20. Bagi teman-teman, kenapa pembahasannya cepat? Karena sudah diberikan soalnya. Sudah diberikan soalnya. Saya hanya menunjukkan teman-teman. Materinya juga sudah kalau nggak salah ya. Perawat A mendapat tugas merawat nenek S. Nenek S. Perawat memberikan tongkat kepadanya dengan tujuan agar tidak jatuh atau berdarah. Menolak masa dirinya masih kuat berjalan. Memaksa menggunakan akibatnya kesal. Dia mau memakai atau tidak, otonomi dia dong. Bodoh amat gitu. Bodoh amat orang ngomong gitu. 21, mengalami mati batang otak karena suatu kecelakaan 3 tahun, dan S yang bisa berbaring, tidak bisa berbicara atau melakukan apapun. Saat hidup dan masih bergantung pada alat, terus acara ekonomi meminta untuk dilakukan euthanasia, padahal dilakukan mempercepat kematian. Isu, ah, isu ya, perawatan paliatif yang terjadi pada kasus di atas melanggar etik. Apa itu? Melanggar etiknya loh ya, melanggar etik yang mana? Euthanasia isunya apa? Kemarin kita pernah baca-baca ya euthanasia etik ya, di euthanasia kita pernah ya. Jum yang kapan kita ya? Prinsipnya berarti melanggar apa? Kalau enggak, kalau yang dilanggar gitu ya. Ini yang dilanggar loh ya. Jadi kalau yang kalau otonomi dilanggar enggak dilanggar otonomi karena mereka berhak menentukan dirinya sendiri gitu kan. Jadi nggak dilanggar. Nah, ini nih. Meminta keterbatasan ekonomi, meminta, meminta, otonomi hak mereka meminta. Tapi jawaban kita adalah kita melihat untung ruginya, jadi lebih cenderung ke sini nih. Coba meminta, padahal apabila dilakukan mempercepat kematian. Mempercepat kematian itu kan bisa menyebabkan normal efisien kan, menyebabkan cedera, menyebabkan orang meninggal. Karena kalau menyebabkan misal KNC nyaris cedera, gitu ya. TD, Sentinel itu udah non efisien. Keuntungannya dia masih hidup, gitu kan, yang dilanggar itu. Kemudian nomor 22, ayo berjanji komitmen. Berjanji komitmen itu berarti fidelity. Fidelity ya. 22, fidelity.
Nomor 23, prinsip berdasarkan keyakinan individu berpikir logis. Ya udah tadi, kenapa diulang-ulang ya? Jangan-jangan diulang-ulang semuanya. Apa-apa, latihan. Tidak memberikan obat, wah berarti non efisien. Tidak memberikan obat berarti non efisien. Nomor 25, payudara stadium akhir dirawat rumah sakit karena kondisi makin menurun. Menyampaikan keluarga bahwa kondisi nenek A sudah tidak prima lagi. Nenek A menyampaikan ia tidak ingin diresusitasi karena ingin meninggal tanpa sakit. Hormati ya, otonomi ya, otonomi. Kemudian 26, silakan nomor 26. Kita sampai 50 kan lebih. 26. Perempuan luka payudara melukai luka minta dilakukan tindakan. Oh, berarti minta dilakukan tindakan pasiennya adalah respek pada otonomi. Otonomi dong. Kemudian memiliki keluhan inkontinensia saat mengalami lupa ini otonomi ini. Otonomi atau kerahasiaan sampiran kordeng sehingga melihat tindakan yang dilakukan. Confidentiality atau kerahasiaan. 27 atau apa yang 27? Confidentiality ya. Rahasia, harus rahasia. Nggak boleh dilihat orang. Ini juga sama confidentiality ya. Sama ya 27 ya. Kemudian mengamuk mukil orang setelah melakukan pengikatan sebelumnya persetujuan perawat tindakan yang dilakukan. Oh, otonomi ya. Otonomi. Mudah kan? Mudah. Ada kalau saya aja baca sebentar. Karena honesty, kenapa jadi honesty? Honesty itu nggak ada honesty di etik. 30 G5P4 ano Sia 37 pusing kunang-kunang. Sekian, laboratorium sekian, diagnosis pemberat. Pasien dianjurkan untuk dirawat, menolak. Ah, ini otonomi lah. Menolak itu otonomi lah ya. Padahal dia sudah preeklamsi. Kemudian nomor 31, stroke, lakukan tindakan memandikan dibantu mbak sebelum tersebut perawat bertanya berlangsung memilih tindakan yang dilakukan lebih dahulu. Ah, ini otonomi. Menentukan nasib sendiri. Ya, 132 perempuan 6 9 6 8 tahun dirawat rumah sakit keluhan kondisi membantu gejala tidak ini confidentiality. Tadi sudah ya, sudah. Yang dalam komprehensif pemberian kesempatan selalu di audio pemberian informasi. Prinsip etik yang ditetapkan perawat adalah pemberian yang kontak selalu selalu ya selalu selalu diawali. Berarti masuknya ke selalu diawali. Justice atau beneficient nomor 33. Selalu memberi manfaat sesuai dengan standar. Itu beneficient atau justice? Otonomi. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab siap akuntabel yang berikan yang bagus. Bisa, bisa. Confident beneficient bisa memberikan yang terbaik, selalu memberikan manfaat yang terbaik. Bisa, tapi lebih cenderung kemana? Ke beneficient atau akun? Beneficient atau akun? Accountability, mengerjakan sesuai dengan standar prosedur. Selalu, ini ada kata selalu itu ya. Sang perawat bertugas di ruang bedah, memberikan kateter dan usia praktek kembali ke ruang tersebut langsung menceritakan, ini apa yang dilanggar ada confidentiality. 35
membantu mengubah pasien tidak mampu sendiri untuk mencegah apa ini prinsip etik untuk mencegah berarti pencegahan bagi beneficien walaupun kalau misalnya ada non efisien non lebih cenderung ke non efisien tapi kalau tidak ada ya sudah. Perawat sedang bertugas sendirian, kemudian laki-laki masuk waktu Sinisa bersamaan terpasang minta bantuan sesak napas. Pada prinsip etik yang diterapkan, nah, justice, keadilan. Kenapa? Karena yang bermasalah dulu yang ditangani, bukan yang fraktur, yang gawat dulu, yang ABC bermasalah. Kemudian laki-laki tenang, punya keinginan bertemu orang tuanya, pernah memenuhi keinginan pasien dan mempertemukan. Oh, dia berarti dia keep promise, ingin, berarti janji mempertemukan, maka dia keep promise. Kemudian nomor 38, perawat yang bertugas sedang melakukan pendidikan kesehatan pada suatu keluarga dengan cara perawatan pasien TB di rumah. Penyuluhan mengalami TB tidak disamarkan namanya. Tidak disamarkan namanya beri confidentiality. Ah, tidak confidentiality. Pokoknya rahasia-rahasia itu ya yang tidak boleh lihat orang itu confidentiality aja ya. Kemudian operasi trauma menolak karena takut gagal, menjelaskan kondisinya bahaya jika tidak operasi namun tetap menolak. Memilih, ini otonomi lah udah kayak gini otonomi. Otonomi yang kayak gitu ya. 40 silakan. Penyakit nyeri kami nyeri buang kecil, BAKT tidak lancar, tidak puas, kateter, sebelum dilakukan tindakan komunikasi, melakukan kontrak waktu, menjelaskan tujuan, saat dilakukan tindakan perawat tersebut salah prosedur. Berarti apa tuh? Prinsip etik yang dilanggar, salah memasukkan kateter. Beneficient bukan beneficient. Berarti tidak accountable, tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya, tidak accountable, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian 41 batuk sejak 2 bulan, pemeriksaan bla 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 itulah ya. Lakukan pemeriksaan lebih tanpa sepengetahuan. Ini melanggar otonomi. Kemudian 42 konflik 2 perawat. Dari penyiasat tersebut, satu perawat memetik konflik mendapatkan sanksi skorsing dari tugas tanggung jawab karena terbukti menghebohkan keluarga yang tinggal di ruangan. Kalau skorsing dan lain sebagainya, Anda adalah account justice ya, keadilan. Keadilan, ya namanya pengadilan itu namanya juga. Hukum itu pengadilan. Seorang laki-laki berbeda dengan praktek sinista lupa mengolesi jeli. Wah, ini mencegah cedera ini. Apa? Lupa mencegah. Ini bisa menyebabkan resiko cedera pada pasien. Kemudian nomor 44, pasien didiagnosa SNH. ROM membantu makan minum. Diberi kesempatan memilih saja yang dilakukan. Memilih, memilih suatu hal yang memilih itu adalah otonomi. Otonomi, bro. Kemudian 45, seorang perempuan 35 kondisi anemia. Nah, sudah berjanji kepada pasien bahwa akan datang menyampaikan hasil. 15 menit gabungan tisip, perawat datang menjelaskan. Berarti dia menepati janji. Veracity, fidelity, keep promise. Si coach katanya jawabnya cepat-cepat amat. Iya cepat-cepat karena harus selesai dan ini sudah diberikan, materinya sudah diberikan. Yang belum selesai ya jangan jangan apa ya. Oke lanjutlah.
Seorang perawat mendatangi ruangan pasien, dirawat di ruang perawatan pasien bedah sebelum dia datang menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan pemasangan pada pasien tersebut. Setelah berjumpa dengan pasien, perawat berkata, sesuai dengan kesepakatan tadi pagi melakukan pemasangan. Wah, ini fidelity, keep promise, sesuai dengan itu artinya menepati janji ya. 47, 7. Tidak sadarkan diri, menolak ya. Kalau keluarga pasien berhak nggak? Berhak, pasien itu berhak ah, nomor 45. 45. Ini kan pasiennya ganti shift. Nah, perawat datang pemeriksaan. Nah, ini kan. Nih, kemudian berjanji. Pasalnya berjanji. Kemudian datang berarti fidelity. Menepati janji itu fidelity. Ya, ini juga sama nih. Sesuai janji kita semarin ini fidelity ini. Nah, ini fidelity. Sekarang 47, silakan 47. Ini pasien tidak sadarkan diri. Pasien tidak sadarkan diri yang berhak menentukan adalah orang yang bertanggung jawab. Makanya kalau dia nanya tidak memberi ini berarti melanggar otonomi. Pasien tidak sadar, pasien anak-anak itu yang bertanggung jawab adalah keluarga ya, keluarga. Maka kalau ada keluarga tidak dikasih tahu, maka itu melanggar otonomi. Kemudian 48 keluhan konsensia gini terlupa. Tadi kan sudah ini otonomi lupa bentuk tirai itu otonomi. Apa itu maksudnya? Ini nomor berapa ini? Nanti lah dibahas dulu ya. Lanjutin dulu. 49, 47, saya cek dulu 47. Oh ya, nomor 47 ulangi nih. 47 salah 47. Ya, thank you sudah dikoreksi 47. Kenapa? 47 ini ya. Jujur. Melanggar jujur. Ini tadi apa ini? 47B ya, teman-teman. Thank you sudah di ini sudah di ini nomor 1, nomor 47 mungkin kali 48. Ini otonomi ya. Confidentiality kenapa otonomi? Ini confidentiality ya tadi sudah. Kayaknya nggak ngantuk jam segini ngantuk. B ya 48B sudah ya. Clear ya? 49. Ternyata Anda punya perhatian tinggi. Bagus, bagus, bagus. Gangren, lakukan tindakan gangren. Masukkan memberi minum. Ah, nah ini berarti confidentiality sama ya. Karena memberikan minum keluarga saking orang tersebut melihat kondisi perawatan. Nah, harusnya nggak boleh dilihat. Kemudian 450 kolon istri memberikan tambahan dosis obat mengurangi nyeri. Ini kalau menambahkan untuk mengurangi nyeri kan berhak menentukan apa saja itu otonomi. Yang ada otonomi yang mana B dan D. Tapi, nah ini ada tapinya. Pasien mendapatkan terapi yang adiksi berlebihan berarti otonomi dengan non efisien depresi. Nah,
Menolak berarti otonomi dengan kenapa jadi, nah ini maksudnya nih, ya, dia minta itu keputusan terhadap dirinya, istrinya, ya, itu otonomi, tapi perawat mencegah timbulnya penyakit adalah non efisien. Kemudian nomor 51, silahkan. Nih, 5, kenapa otonomi? Otonomi kan menentukan, menentukan atau tidak menentukan, menentukan atau tidak, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, mengambil sikap atau tidak mengambil sikap, itu adalah otonomi. Jadi kalau misalkan pasien meminta sesuatu, itu hak pasien untuk meminta. Minta mau mati pun dia boleh meminta kan. Tapi kan masalahnya kita harus mencegah cedera, ya, mencegah cedera. Jangan sampai pasiennya mati. Kemudian nomor 51, penurunan kesadaran. Nah, ini gimana nih ceritanya? Penurunan kesadaran terjadi tempat tidur, hasil pengkajian mendapatkan pagar tempat tidur terpasang. Berarti dia confidentiality, fidelity ada nggak ini? Harusnya diapain tuh pasiennya? Harusnya pasiennya di restrain, ya, restrain. Ia menolak itu karena untuk menghindari cedera. Nih, perawat menolak itu tindakan yang dilakukan untuk menolak karena dapat menimbulkan adiksi. Menolak itu non efisien. Menolak permintaan itu mencegah. Kalau misalnya perawat menolak untuk memberikan transfusi misalnya karena takut adanya anafilaktik misalnya karena beda RH, itu mencegah cedera yang berlanjut, non efisien itu. Nomor 57, belum, kita belum 51. 51 harusnya itu di restrain orang yang tidak sadar, harusnya non efisien. Tapi nah ini karena yang diharapkan ada non efisien tidak ada, maka kita harus masuk. Perawatnya berarti apa yang dilakukan? Prinsip etiknya. Pasien penuh kesadaran, tetapi tidak diberikan restrain. Gelisah kan, mungkin pasiennya gelisah. Jadi apa? Perawatnya sudah melakukan yang tidak adil. Tidak adil perawatnya. Tidak melakukan yang sesungguhnya itu tidak adil. Ya. Memang seharusnya non efisien mencegah itu non efisien. Tapi karena tidak ada pilihan, maka kita lihat lagi. Prinsip justice itu memberikan yang seharusnya adil, ya, prinsip kan keadilan. Oke, oke, 1 sampai 51 benar berapa teman-teman? Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa membaca soal, insya Allah kita nggak akan terkecoh. Yang penting prinsip-prinsipnya dipahami. Kemarin kita sudah membahas ya prinsip-prinsipnya, etik, termasuk etik pada euthanasia juga kan pernah kita bahas. Dan nanti videonya disatuin ya.
kuliah subuhnya kayak gini aja. Ya nantilah kita juga dioper kadang teori, kadang apa? Kadang teori, kadang soal juga supaya nggak bosen teori terus. Ya, kuliah subuh kan nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting ada yang masuk gitu ya. Dan diulang-ulang ya, teman-teman diulang-ulang. Yang tanpa ini, tanpa apa? Tanpa jawaban yang di kuning-kuning itu kan sudah ada di teman-teman. Jadi boleh di print, nanti teman-teman belajar sendiri, cari alasannya kenapa seperti ini, ya begitu ya. Siap ya. Oke teman-teman, ternyata lebih PR ya. Ya nanti saya disatuin ya, saya disatuin video ini dengan video yang kemarin. Karena belum saya kirim, tanggung lah, baru 10, satuin aja lah yang kemarin ya. Gitu teman-teman. Jadi kuliah subuhnya benar-benar subuh. Telat karena di sini ternyata jam subuhnya itu jam 5 kurang seperempat ya. Jadi, kalau berjamaah itu telat, pasti telat saya datangnya. Ya. Oke, kita latihan, jangan lupa latihan, jangan lupa eh apa? Jangan lupa terus belajar karena kelihatannya kita akan mulai pendaftaran ini tanggal 15 ya. Tanggal 15. Ya karena ini PR ini. Kalau PR saya ngebut aja. Kalau PR ngebut, kalau bukan PR ya pelan-pelan. Ya kan? Jadi kita tanggal 15 Juli itu sudah pengumuman, teman-teman. Katanya, walaupun kan saya bilang perkiraan seleksi CASN, walaupun perkiraan, tapi saya dapatnya dari berbagai macam media. Kemungkinan benar ya. Jadi tanggal 15 Juli itu sudah pengumuman. Jadi teman-teman sebentar lagi kita sekarang sudah 27 Juni, berarti tinggal berapa lagi? 18 hari lagi ke pengumuman. Tapi kan formasi bisa sebelum itu. Jadi teman-teman tinggal sedikit lagi belajar, sedikit lagi waktunya untuk belajar. Jadi semangatnya ditambah supaya kita bisa berlatih. Nanti kita bisa belajar sama-sama juga ya. Kamis ya, Kamis ini hari Kamis. Ya harus, ya kesempatan terakhir ya harus benar. Jangan sampai nanti teman-teman menjadi uh, part time. Kalau part time kan harus nunggu lagi kan. Ya, besok aja cek ya di grup jam 5 bangun. Kalau saya sih kalau ngantuk saya mending Zoom itu. Kalau saya daripada ngantuk kan nggak boleh. Kalau di kepercayaan saya nggak boleh kita tidur setelah subuh tuh nggak boleh kan, nggak boleh. Bisa berkurang rezekinya dipatok ayam katanya. Jadi mending Zoom. Jadi ini itu dalam rangka kita supaya kita seger gitu ya, supaya seger. Ya, ini masih pada datang ya, padahal kita sudah selesai. 6:30 ya, 6:30. Sutra 6:30. Sutranya di mana Mas? Mas Salim? Samlin, Samlin. Oh ya, ya, benar. Ya sama-sama teman-teman sudah selesai. Nanti rekamannya saya kirim juga, yang ini juga saya kirim, yang ada kuning-kuningnya. Berlatih terus ya teman-teman, jangan lupa karena kita hampir sebentar lagi ke ujian itu 2 bulan lagi lah. Ke ujian 2 bulan lagi. Jadi sekarang kita gaskeun ya, gaskeun ya untuk belajar. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Pagi ini semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.